makin skalanya makin besar dan Presiden memerintahkan untuk melakukan percepatan, maka ada perpanjangan status lagi. Status tadi karena tertentu diperpanjang lagi karena sampai saat ini belum ada daerah-daerah ataupun nasional yang menetapkan status keadaan darurat, sehingga BNPB perlu memperpanjang lagi sampai dari tanggal 29 Februari sampai tanggal 29 Mei 2020. Jadi diperpanjang lagi supaya lebih fleksibel karena kita nunggu daerah-daerah yang mengeluarkan status keadaan darurat. Seperti yang diinstruksikan oleh Presiden kemarin, bahwa Presiden meminta kepada kepala daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota untuk menentukan dua status. Ada status keadaan darurat, ada dua. Satu siaga darurat, dua tanggap darurat. Untuk siaga darurat mungkin yang belum ada kasusnya bisa untuk jaga-jaga. Kemudian untuk yang tanggap darurat tentunya untuk daerah-daerah yang sudah positif. Udah banyak positifnya seperti DKI Jakarta, Jawa Barat mungkin atau daerah-daerah yang lain bisa menetapkan status tanggap darurat. Baik, kembali bersama kami di Indonesia Bicara, masih bersama Dr. Telly. Dan kalau kita terkait self-isolate, dok, yang di rumah harus mengisolasi diri sendiri karena punya riwayat perjalanan ke luar negeri atau kontak dengan sebelumnya orang yang positif. Di rumah ini kan juga kita tidak pernah tahu, dok, mengkontrolnya. Karena kan beliau di rumah gitu. We never know, mereka mungkin ke warung atau tetap bandel ya, mungkin ke mall atau apa. Karena merasa sehat, negatif. Lalu apa yang bisa pemerintah dan kita sendiri lakukan bahwa orang ini benar loh punya di rumah dan isolasi, seperti apa? Ya, jadi kalau untuk yang PDP yang tidak punya tempat dirawat di rumah sakit ataupun ODP bahkan kan kita pengen jemput bola istilahnya. Betul. Jadi jemput bola ini seperti di Korea Selatan adalah memeriksa dengan rapid test. Tapi rapid test itu ada dua, bahannya adalah dari swab kalau misalnya di Korea atau saliva atau ludah. Dan petugasnya harus pakai APD lengkap seperti astronot. Nah, kalau yang untuk rapid test karena bahannya dari darah. Dan hasilnya cukup 15 menit dan punyai sensitivitas spesifitas 90 sampai 92,3%. Nah, tapi disadari tentang rapid test itu memang mempunyai sensitivitas yang lebih rendah daripada akurasinya dari gold standar. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka yang dilakukan adalah membuat diary. Jadi aktivitasnya dicatat. Kalau sudah ODP ini sudah menjadi PDP, maka harus ada pengawasan. Jadi pengawasannya ini kalau kita kan ada handphone, jadi setiap saat harus lapor untuk tenaga kesehatan dengan pemerintah. Sehingga kalau dia misalnya ke supermarket, ke pasar, dan dia harus tetap memakai masker dan cuci tangan, dan dia harus tiap hari apakah dia demam makin memburuk atau tidak, dan bagaimana keadaannya, dia ketemu kontaknya dengan siapa, dan orang sekitarnya itu dia harus dicatat apakah nantinya kemudian akan menjadi ODP atau PDP. Baik, lalu dok, kalau kita bicara tadi, memang ini wacana yang baik ketika bicara diare ya, bahwa kita bisa catat sendiri kira-kira kontak dengan siapa, walaupun tadi merasa sehat. Karena tadi kita tahu, saya juga punya pengalaman karena beberapa teman dari kunjungan ke luar negeri merasa sehat dan memang harus di rumah kebijakannya, tapi beberapa juga banyak yang kurang aware gitu bahwa sebenarnya sehat di sini bisa sebagai carrier atau kita tidak tahu di awal memang negatif, tapi 8 hari kemudian bisa berubah. Nah dok, kalau bicara juga terkait masih udara dok, kalau di udara dia bisa hidup. Lalu saya dengar juga bahwa terpapar di plastik, besi, stainless, ini virus juga bisa hidup beberapa jam. Benar seperti itu dok? Jadi virus ini bisa hidup beberapa menit. Beberapa jam, bahkan berapa hari di media beberapa hari yang juga bisa. Tapi intinya virus itu kalau keluar itu dalam bentuk air ludah atau droplet atau apapun, dia hidup lebih lama karena punya zat biologik yang membuat dia tetap bertahan hidup. Dan dia harus menemukan inang. Harus menemukan inang. inang. Dan ini tahannya berapa lama kalau yang droplet?
Nah, kalau droplets ini sebenarnya paling sering itu cuma 15 menit sampai 2 jam. Oke. Tapi dia bisa hidup di tempat yang tertutup. Suhu dan kelembapannya rendah. Suhunya lebih rendah. Oke. Kemudian ventilasinya tidak ada. Ruangan tidak ada ber-AC. jendela, ruangan ber-AC. Maka disinilah pentingnya sanitasi lingkungan berupa sanitasi permukaan dengan desinfektan setiap hari. Nah, untuk itu kalau lingkungan, jadi kita harus kembali lagi ke hostnya. Kalau hostnya harus melindungi diri sendiri dari imun dan juga harus melindungi sendiri dengan hygiene. Nah, hygiene ini disarankan oleh WHO minimal 5 kali cuci tangan. Minimal. Setiap hari. Minimal. Ya, dan disarankan lebih baik dengan air mengalir dan air sabun. Kalau tidak ada, baru dengan hand sanitizer. Nah, hand sanitizer ini juga sudah ada formula dari WHO untuk membunuh virus maupun bakteria, dan ini memang berbagai viral di berbagai media sosial yang mana yang paling baik, dan ini kita anjurkan hand sanitizer itu dibawa ketika cuci tangan dengan air mengalir dan air sabun tidak bisa dilakukan. Ya. Baik, nah Dok, kalau tadi medianya droplet ya, baik itu saliva atau tadi bersin seperti itu. Nah kalau media lain Dok, bahwa sangat bisa ketika tadi virus bisa bertahan lama karena kelembapan dan suhu udara yang rendah. Nah berarti kalau suhu udaranya tidak rendah atau seperti apa, virus akan lebih cepat mati dan misalnya nempel di sofa atau di apa. Kalau tadi sirkulasi udara bagus dan imun juga bagus, kita bisa kebal atau let's say tidak rentan seperti itu. Sebenarnya kalimatnya bukan kebal. Bukan kebal, oke. Tetapi titik beratnya adalah bagaimana kita akan harus terus melaksanakan sanitasi permukaan lingkungan. Nah, kalau perlu misalnya, kalau ada di ruangan itu ada yang orangnya muntah atau batuk, itu walaupun tadinya kita sudah membersihkan ruangan itu, harus kembali membersihkan. Jadi harus cepat untuk cleaning. Jadi double. Jadi titiknya adalah kita harus tetap menjaga jangan sampai dia masuk dengan membiarkan jangan sampai dia hidup di permukaan lingkungan kita. Jadi memang titik beratnya saat ini memang harus sering bersih-bersih. Baik. Nah kalau kita juga menyikapi dengan jumlah pasien yang makin hari makin bertambah, sekarang ada di 227. Anda melihat bahwa peningkatan ini, apakah memang karena pendataan tadi yang memang masih terus berlangsung, tidak adanya screening masif dan rapid test yang menyebabkan ya bahwa penderita akan terus bertambah, atau apakah memang penularan sendiri di Indonesia ini rentan karena tadi airborne sendiri, atau Anda melihat ada faktor eksternal kenapa jumlahnya terus bertambah dan bahkan death rate-nya saat ini ya tertinggi di dunia? Ya, kita lihat seperti ini memang banyak pakar yang sudah mengatakan ini seperti fenomena gunung es. Gunung es tadi juga disebutkan. Jadi seperti halnya kita belajar penyakit tuberkulosis yang kebetulan nanti ada hari tuberkulosis tanggal 24 Maret nanti bulan ini, itu juga airborne disease. Sehingga harusnya kita bersatu bersama-sama. Jadi sistem itu harus sistem terarah dan posisinya sistemnya ini harus ada partisipasi antara pemerintah, LSM, masyarakat, semua yang terkait bergerak. Jadi posisinya adalah jemput bola, kemudian aktifkan masyarakat untuk edukasi dan dia harus tahu bagaimana. Jadi kita bikin kaderisasi. Nah, dan kemudian karena ini memang seperti gunung es, kita yakin bahwa yang terdeteksi itu ternyata yang belum terdeteksi mungkin karena gejalanya asimptomatik tapi positif, ini yang dicari. Jadi mencari case case baru tapi tanpa simptom ini, tapi kita bisa mulai cari dari kontak erat atau kontak dengan faktor risiko. Nah, jadi titiknya ini adalah rapid test itu memang karena keterbatasan mungkin tidak akan bisa menjangkau seluruh rakyat Indonesia, tapi kita minimal kita bisa menemukan kontak COVID-19 yang positif, sehingga kita bisa memutus rantai penularan dari yang asimptomatik itu kepada yang sehat. Jadi memang langkahnya tadi bukan hanya soal rule dari pemerintah, tapi kitanya juga punya self awareness
Kita harus tahu ya dari mana kemana dan siapa saja di sekitar kita. Jadi balik lagi ya dok, karena ini kita nggak bisa lihat gitu kan sehat atau enggaknya, karena kita lihat beberapa orang yang punya track record sehat ternyata positif setelah dites. Nah lalu dok, kita juga bicara medis ini, tenaga medis. Ini kita juga concern ya, karena beberapa juga sudah ada yang gugur dan sakit akibat tertular. Anda melihat bagaimana seharusnya pemerintah memperlakukan mereka yang berada di garda depan ini, perawat dan dokter-dokter seperti Anda yang berhubungan dengan paru dan penyakit ini? Karena tentu saja jadi kita akan sadar karena ini akan kerjanya overload. Ya, betul sekali. Jadi kita harus bijak menerapkan langkah-langkah shift kerja. Jadi dia harus punya waktu, mungkin seperti yang kita lihat kasus yang pertama kali di Wuhan, China. Jadi dokter maupun para medis tidak punya waktu untuk istirahat dan dipaksa kerja lebih dari jam shiftnya. Malah bahaya. Malah jadi berbahaya, malah makin lambat laun akan imunitas menurun, maka akan mendapatkan perubahan shift kerja. Jadi tetap menjaga imunitas dokter atau para medis, terutama di garis depan, akan tetap baik. Jadi satu adalah menerapkan shift kerjanya 8 jam. Jadi saat ini para dokter ada yang meneruskan sampai jaga misalnya kebesokan harinya, dan kemudian besok hari langsung masuk. Jadi bisa sampai 24 jam atau sampai 36 jam. Jadi kita batasi 8 jam. Kemudian dia bisa istirahat selama 16 jam. Tapi tetap juga melakukan self isolation. Jadi harus tidak usah kemana-mana, tidak usah liburan. Kemudian yang kedua adalah menyuplai nutrisi dan suplemen ya untuk tenaga kesehatan ya. Dan ketiga adalah yang paling penting adalah menyuplai APD, alat pelindung diri, karena untuk beberapa sarana kesehatan masih ada yang alat APD-nya pelindung diri tidak lengkap. Jadi APD untuk COVID-19 ini adalah satu, memang paling banyak adalah masker bedah, tapi kami menginginkan N95. Ya, dan ini agak sulit didapat ya. Apalagi saya masker. Juga pakai beberapa waktu lalu dapat dari kakak saya kebetulan. Ya, itu juga sudah langka. Itu tidak cukup ya dok? Tidak cukup. Kedua adalah kacamata atau Google. Tapi ini juga tidak cukup, harus ditambah lagi dengan pelindung muka atau face shield, kemudian baju astronot, sarung tangan atau gloves, kemudian alas kaki. Dan itu yang Anda sebutkan semua tadi tidak semua lengkap di rumah untuk ini. Ya, jadi kami harapkan minimal untuk pasti COVID-19 ini tidak hanya terdapat di rumah sakit rujukan, tetapi dia akan pergi ke klinik ataupun rumah sakit di sekitar, dan itu rumah sakit sekitar kita yakin juga memang mereka akan menyiapkan dengan sarana yang bisa mereka sediakan, dan kami ingin melindungi sebenarnya. Kalau misalnya tumbang juga tidak ada garansi, dan yang bisa kita bantu adalah bagaimana supaya beliau bisa cukup istirahat, cukup tidur sehingga shiftnya tidak 24 jam lagi. Kemudian para medis atau dokter yang berusia lanjut 65 tahun disarankan tidak datang ke rumah sakit, jadi bekerja di rumah, jadi menyampaikan ilmunya dan menyampaikan instruksinya kepada dokter-dokter yang lebih muda. Baik, Dokter Telly, kita jeda dulu, kita masih punya satu segmen lagi, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.